Timnas Indonesia memasuki babak baru bersama Patrick Kluivert. 3 laga uji coba melawan Kuwait, Lebanon, dan Malaysia akan jadi ajang pembuktian kualitas Garuda. Pelatih baru, strategi baru, dan pemain abroad top Eropa bakal unjuk gigi demi persiapan menuju kualifikasi Piala Dunia 2026. Lawan kuat, tensi tinggi, dan gengsi Asia Tenggara akan jadi panggung panas bagi Indonesia. Apakah era Kluivert bakal membawa timnas ke level yang belum pernah kita capai sebelumnya? Jadwal padat, lawan berkualitas. Ini bukan uji coba sembarangan. Timnas Indonesia tengah bersiap menghadapi tantangan besar di level tertinggi Asia. Untuk itu, PSSI resmi merancang 3 laga uji coba internasional melawan Kuwait, Lebanon, dan Malaysia. Di bawah komando pelatih baru, Patrick Kluivert, Garuda memulai era baru dengan fondasi yang jelas. Tampil kompetitif dan siap bersaing menghadapi kekuatan top Asia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Lawan-lawan kali ini bukan lawan ecek-ecek. Ketiganya punya karakter berbeda yang akan menguji taktik, mental, dan kekompakan tim. Apakah timnas kita sudah siap menghadapi tantangan yang lebih besar? Mengapa uji coba ini penting? Setelah menembus babak ketiga kualifikasi Piala Dunia untuk pertama kalinya dalam sejarah, timnas Indonesia butuh persiapan luar biasa matang. Di babak ini, lawan-lawan yang menanti sangat tangguh. Jepang, Korea Selatan, Iran, Australia, hingga Arab Saudi. Uji coba melawan tim-tim seperti Kuwait, Lebanon, dan Malaysia menjadi bagian penting dari pemanasan. Bukan hanya soal hasil, tapi soal pembentukan identitas permainan di bawah arahan Patrick Kluivert. Ya, Kluivert bukan sosok sembarangan. Sebagai mantan penyerang tajam Belanda dan ex-asisten pelatih timnas, ia datang dengan filosofi menyerang cepat, intensitas tinggi, dan sistem permainan rapi yang berbasis kolektivitas. 3 laga uji coba ini akan membantunya memahami karakter pemain Indonesia, menguji formasi ideal, serta menyusun racikan utama skuad. Lawan pertama, Kuwait. Kuwait akan menjadi lawan pertama. Bukan nama besar di Asia, tapi jangan diremehkan. Kita memang sempat mengalahkan mereka 2-1 di kualifikasi Piala Asia 2023, tapi kali ini situasinya berbeda. Kuwait datang dengan pelatih baru dan skuad yang jauh lebih bugar. Mereka terkenal sebagai tim dengan permainan fisik tinggi, pressing agresif, dan kuat dalam duel udara. Pertandingan ini akan menjadi ujian pertama bagi Patrick Kluivert untuk melihat sejauh mana pemain Indonesia bisa bertahan melawan tekanan dan tetap tenang membangun serangan. Kemungkinan besar, Kluivert akan mencoba skema permainan menyerang dari kaki ke kaki, menghindari duel fisik, dan mengandalkan kecepatan serta kecerdikan lini tengah. Tom Haye dan Ivar Jenner bisa jadi sosok penting dalam mengontrol tempo dan distribusi bola di lini tengah. Apakah mereka bisa meredam tekanan Kuwait? Lawan kedua, Lebanon. Lawan kedua adalah Lebanon, tim yang sangat kuat dalam bertahan dan dikenal lihai memanfaatkan serangan balik. Dari sisi peringkat FIFA, Lebanon masih berada di atas Indonesia. Mereka juga sempat menjadi salah satu peserta Piala Asia 2023. Lebanon punya karakter permainan yang cenderung menunggu dan mengandalkan serangan balik cepat. Ini adalah kesempatan bagi Indonesia untuk menguji kreativitas lini depan. Apakah Marcelino Ferdinand bisa membongkar pertahanan rapat? Apakah Rafael Struijk mampu menyelesaikan peluang dalam tekanan? Selain itu, Lebanon juga mungkin akan menjadi salah satu lawan Indonesia di grup putaran ketiga nanti. Maka uji coba ini bisa menjadi simulasi yang sangat penting. Kluivert kemungkinan akan mengatur dominasi penguasaan bola, meminta fullback seperti Nathan Choeon dan Sandy Walsh aktif naik menyerang. Tapi perlu diingat, transisi bertahan akan sangat krusial agar tidak kecolongan. Lawan ketiga, Malaysia. Dan yang paling ditunggu-tunggu, timnas Indonesia akan bertemu Malaysia dalam laga uji coba ketiga. Ya, meskipun hanya friendly match, duel Indonesia versus Malaysia selalu menyimpan gengsi tinggi. Pertemuan dua negara serumpun ini bukan hanya soal strategi, tapi soal mental dan harga diri. Terakhir kali bertemu di Piala AFF 2022, Indonesia berhasil menghajar Malaysia 3-0. Tapi kali ini situasinya berbeda. Malaysia kini lebih rapi, lebih matang, dan akan bermain penuh semangat untuk membalas dendam. Di laga ini, Patrick Kluivert bisa menurunkan komposisi terbaiknya. Nama-nama seperti Mads Hilgers, Justin Hubner, Rafael Struijk, dan Marcelino bisa jadi starter. Tapi pertanyaannya, bisakah mereka tetap fokus di tengah tekanan dan provokasi emosional yang sering terjadi di duel klasik ini?
Kluivert juga akan mengamati bagaimana pemain muda Indonesia mengelola emosi. Karena bermain di laga besar bukan hanya soal skill, tapi juga kedewasaan mental, rotasi dan evaluasi pemain. 3 laga ini juga jadi ajang seleksi besar-besaran. Kluivert akan mengamati siapa yang cocok dengan sistemnya dan siapa yang belum cukup siap. Daftar pemain abroad yang kemungkinan besar dipanggil antara lain: Justin Hubner, Tom Haye, Ivar Jenner, Mads Hilgers, Rafael Struijk, Nathan Choeaon, Shane Patinama, Sandy Walsh. Nama Elkan Bagot dipastikan tak masuk dalam daftar, kemungkinan besar karena minimnya menit bermain dan evaluasi performa. Sementara dari lokal, nama-nama seperti Pratama Arhan, Edo Febriansyah, Witan Sulaiman, hingga Ricky Kambuaya harus menunjukkan kontribusi nyata. Kluivert akan mencari pemain yang punya determinasi, kecerdasan taktik, dan semangat juang tinggi. Kapan dan di mana laga uji coba ini? Semua laga uji coba ini rencananya akan digelar pada jeda FIFA Matchday bulan Juni 2025. 2 laga besar kemungkinan akan dimainkan di Indonesia, dan 1 laga, kemungkinan besar melawan Malaysia, akan dimainkan tandang di Kuala Lumpur atau venue netral. Laga-laga ini dipastikan akan disiarkan secara langsung, dan PSSI kabarnya sedang mempersiapkan promosi besar untuk menarik minat penonton langsung di stadion. Atmosfer pertandingan akan sangat penting, karena akan menyerupai suasana kompetitif di kualifikasi nanti. Patrick Kluivert dan visi barunya. Kehadiran Patrick Kluivert memberi warna baru di timnas. Ex-striker Barcelona dan timnas Belanda ini membawa pendekatan yang lebih tajam, sistematis, dan progresif. Uji coba ini akan jadi panggung pertamanya untuk menunjukkan sentuhan Eropa dalam sepak bola Indonesia. Kluivert ingin timnas bermain berani menekan, berani menyerang, tapi tetap tenang dalam membangun serangan dari belakang. Apakah pemain kita bisa beradaptasi? Ini akan sangat menentukan performa di babak kualifikasi nanti. 3 laga uji coba ini akan menjadi titik awal penting bagi masa depan timnas Indonesia. Lawan yang dihadapi bukan hanya kuat, tapi juga membawa tantangan taktik dan mental yang berbeda-beda. Pertanyaannya sekarang, apakah kita hanya puas di level Asia Tenggara, atau sudah siap menantang Asia secara keseluruhan? Jika Garuda ingin terbang tinggi ke Piala Dunia 2026, semua harus dimulai dari sini. Dari persiapan matang, dari lawan-lawan tangguh, dan dari keberanian untuk berkembang. Tulis di kolom komentar. Menurut kamu, siapa lawan tersulit dari ketiganya? Dan siapa pemain yang paling wajib tampil starter di era Patrick Kluivert ini?